Ya. Presentasi fisika bangunan dengan materi penghawaan disusun oleh kelompok 1. Adi Adifa Indira Faradiba, Andi Suhail Mahfuz, Muhammad Aryandika, Muhammad William Anugrah, Raihan Muhammad Salomba, dan Syamsinar. Next. Kata pengantar, syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan masalah kelompok ini guna memenuhi tugas kelompok untuk mata kuliah fisika bangunan dengan materi penghawaan. Kami menyadari bahwa dalam penulisan tugas kali ini tidak lepas dari bantuan banyak orang, pihak yang memberikan doa serta saran, kritik sehingga masalah ini dapat terselesaikan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas ini jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami mengharapkan segala bentuk saran dan masukan, bahkan kritik yang membangun atas berbagai pihak. Akhir kata, kami berharap semoga tugas ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia pendidikan. Next. Latar belakang. Penghawaan merupakan proses pertukaran udara di dalam bangunan untuk merekayasa pergerakan udara, suhu udara secara alami melalui bantuan elemen-elemen bangunan yang terbuka ataupun pengkondisian udara dengan alat mekanis untuk mencapai kenyamanan, kesehatan, dan kesegaran hidup dalam rumah tinggal atau bangunan bertingkat, khususnya di daerah tropis dengan udara yang panas dan tingkat kelembapan yang tinggi. Usaha yang diperlukan untuk mendapatkan udara segar dari alam dan aliran udara buatan. Next. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan penghawaan? Apa saja jenis-jenis penghawaan itu? Apa manfaat bagi sebuah bangunan? Next. Tujuan penulisan. Makalah ini kami buat untuk memenuhi tugas kami kepada Bapak Ibu dosen, dan karena begitu pentingnya materi ini untuk menambah pematerian, maka dengan ini kami membuat makalah tentang penghawaan. Next. Dan untuk presentator pertama adalah Andi Suhail Mahfuz. Ya, baik. Pengertian penghawaan. Yang dimaksud dari penghawaan adalah suatu usaha pembaharuan udara dalam ruang melalui penghawaan buatan maupun penghawaan alami dengan pengaturan sebaik-baiknya dengan harapan untuk mencapai tujuan kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Jumlah udara segar yang dimaksudkan berguna untuk menurunkan kandungan uap air dalam udara, menghilangkan bau keringat, gas karbon dioksida, dan jumlah atau kapasitas udara segar tersebut tergantung dari aktivitas penghuni. Setiap tambahan jumlah aktivitas, maka udara yang dimasukkan akan lebih besar. Penghawaan juga terbagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Penghawaan alami dapat memanfaatkan sistem cross ventilation, sedangkan penghawaan buatan dapat bersumber dari kipas atau AC. Terima kasih. Untuk presentator selanjutnya adalah Muhammad Aryandika. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan jenis-jenis penghawaan. Penghawaan terbagi menjadi dua, yaitu penghawaan alami. Penghawaan alami atau ventilasi alami adalah proses pertukaran udara di dalam bangunan melalui bantuan elemen-elemen bangunan yang terbuka. Sirkulasi udara yang baik di dalam bangunan dapat memberikan kenyamanan. Aliran udara dapat mempercepat proses penguapan di permukaan kulit sehingga dapat memberikan kesejukan bagi penghuni bangunan. Menurut rekomendasi pemerintah, untuk rumah tinggal sederhana, ruang-ruang minimal mendapatkan ventilasi seluas 5% dari luasan ruang. Sebab pada dasarnya penghawaan alami di dalam bangunan merupakan jaminan akan adanya aliran udara baik dan sehat dan dengan kesejukan yang sewajarnya. Kedua, penghawaan buatan. Penghawaan buatan atau ventilasi buatan adalah penghawaan yang melibatkan peralatan mekanik. Penghawaan buatan sering juga disebut pengondisian udara, air conditioning, yaitu perlakuan terhadap udara di dalam bangunan yang meliputi suhu, kelembapan, kecepatan, dan arah angin, kebersihan, bau, serta
distribusinya untuk menciptakan kenyamanan bagi para penghuninya. Terima kasih. Presentator selanjutnya adalah Samsinar. Terima kasih. Manfaat penghawaan. 1. Ketertiban dalam rumah. Mendapatkan suasana rumah yang nyaman, menghemat energi, mendapat energi segar dari luar, menjaga keamanan dalam rumah. Terima kasih. Dan untuk presentator selanjutnya adalah Adifa Indira Waradiba. Baik, terima kasih. Kesimpulan, penghawaan adalah suatu usaha pembaruan udara dalam ruangan melalui penghawaan buatan maupun penghawaan alami dengan pengaturan sebaik-baiknya dengan harapan untuk mencapai tujuan kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Penghawaan juga merupakan proses pertukaran udara di dalam bangunan untuk merekayasa pergerakan udara dan suhu udara secara alami melalui bantuan elemen-elemen bangunan yang terbuka atau pengkondisian udara dengan alat mekanis. Ventilasi atau penghawaan juga mempunyai banyak fungsi, yaitu menjaga aliran udara di dalam rumah atau bangunan lain agar tetap segar dan membebaskan udara ruang dari bakteri-bakteri yang cenderung hidup dan berkembang dalam ruangan dengan tingkat kelembapan yang tinggi. Sebab pada dasarnya penghawaan di dalam bangunan merupakan jaminan akan adanya aliran udara yang baik dan sehat dengan kesejukan yang sewajarnya. Terima kasih. Terima kasih. Dan presentator terakhir adalah Raihan Muhammad Salomba. Saran salah satu bagian dari utilitas bangunan yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu rancangan adalah sistem penghawaan. Sebagai seorang arsitek, seharusnya mengetahui dan memahami bagaimana sistem penghawaan yang tidak dalam suatu bangunan. Hal ini disebabkan karena penghawaan tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas bangunan, tetapi juga terhadap sivitas di dalam bangunan. Oleh karena itu, sistem penghawaan harus diperhatikan dalam proses perencanaan suatu bangunan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.